Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang eksternalitas dan barang publik dalam sudut pandang Islam. Konsep mekanisme pasar dengan prinsip persaingan pasar persaingan sempurna akan menghasilkan alokasi sumber daya efisien, itu menurut Adam Smith dan Pareto tahun 48. Jika beberapa asumsinya terpenuhi, artinya dia akan efektif kalau akan menghasilkan sumber daya yang efisien kalau dia memenuhi atau simetris informasi, artinya kedua belah pihak mendapatkan informasi yang sama, terdapat banyak penjual dan pembeli, tidak ada eksternalitas dan barang publik. Maka kalau misalnya asumsi tersebut tidak terpenuhi akan menyebabkan market fail. Market fail itu adalah kegagalan pasar. Eksternalitas dan barang publik adalah beberapa di antara fenomena dari kegagalan pasar atau market fail. Ciri dari market fail ini sendiri adalah alokasi sumber daya terdistorsi dari kondisi efisien. Jadi kalau ada mekanisme pasar itu berjalan dengan gagal adalah indikasinya adalah kalau adanya eksternalitas dan barang publik yang dia tidak efisien gitu, seperti itu. Nah, sementara kita ketahui bersama pada pasar persaingan sempurna ini akan selalu terjadi ketika dalam teori kan, kalau misalnya dalam ekonomi konvensional itu ketidaksempurnaannya adalah bahwa government tidak boleh ikut campur dalam pasar, sementara jadi pasar menentukannya dirinya sendiri. Sementara di dalam pelaku pasar itu sendiri, ketika tidak ada pemerintahan masuk ke dalamnya akan terjadi kecurangan, baik itu dilakukan oleh produsen maupun dilakukan oleh konsumen. Nah, ketika itu dilakukan oleh produsen, salah satunya adalah akan menimbulkan eksternalitas gitu. Eksternalitas itu adalah aktivitas ekonomi atau seseorang atau institusi yang mempengaruhi, baik itu positif atau negatif, aktivitas ekonomi pihak lain, dan pengaruh ini tidak terrefleksi pada harga pasar. Misalnya, jadi gini, ketika produsen menghasilkan suatu produk, katakanlah kita produsen teh lah ya, teh dalam kemasan atau misalnya teh manis atau teh sosro kayak gitu, itu kan ada dampak positif dan dampak negatifnya gitu. Nah, dampak negatif ini tidak terrefleksi dalam harga pasar. Contohnya misalkan ketika dia bikin teh itu ada limbah yang dihasilkan, yang dia mencemari sungai, asap yang mencemari udara gitu, dan sebagainya. Nah, yang kayak begini gitu, dampak-dampak ikutan dari hasil produksi itu sendiri itu tidak terakumulasi atau tidak terrefleksi ke dalam harga gitu, sehingga itu menjadi luaran yang memang di luar dari konteks harga tadi. Untuk definisi eksternalitas dalam produksi adalah ini, untuk eksternalitas dalam produksi outputnya Y, sementara perusahaan itu I, dan input adalah kapital dan labor atau eksternal faktor dari perusahaan lain. Nah, kapital itu modal, labor tenaga kerja, dengan dinyatakan fungsi dari output suatu perusahaan sama dengan fungsi dari kapital, labor, dan fungsi faktor lainnya, faktor X lainnya. Nah, kalau misalnya nilainya itu lebih besar dari 0, maka eksternalitasnya positif. Kalau dia kurang 0, maka eksternalitasnya negatif. Sementara untuk eksternalitas dalam konsumsi barang itu diukur dengan tingkat kepuasan. Dalam ekonomi konvensional diukur dengan tingkat kepuasan U oleh individu, dan pengaruh eksternalitas barang yang dikonsumsi dinyatakan oleh yang dikonsumsi individu C dapat dinyatakan menjadi
tingkat kepuasan seorang individu sama dengan faktor dari fungsi dari konsumsi barang A, konsumsi barang B, dan faktor barang X yang dikonsumsi oleh individu lain. Nah, kalau misalnya nilai kepuasan, turunan kepuasan itu lebih besar dari 0 terhadap tadi ya, terhadap barang yang dikonsumsi individu, maka ini eksternalitasnya positif. Sementara sebaliknya kalau lebih kecil dari 0, maka eksternalitasnya negatif. Jadi tadi ya dalam eksternalitas itu tidak hanya dari produsen, bisa juga dari konsumen. Jadi dua sisi, ada eksternalitas konsumen, ada eksternalitas produsen. Nah, untuk konsekuensi dari eksternalitas atau konsekuensi dari eksternalitas negatif dari sisi produksi, ini kondisi yang harus terpenuhi supaya profit maksimum dalam penentuan output adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Jika sebuah perusahaan menimbulkan eksternalitas negatif, maka secara implisit terdapat marginal external cost. Jadi atau kita sebut dengan MAC dari setiap unit output yang diproduksi. Jika perusahaan tidak diminta MSC-nya, maka perusahaan akan memproduksi tingkat output sebesar KIP atau MR sama dengan MC. Seharusnya perusahaan memproduksi di titik efisien sebesar MR sama dengan MC plus MSC. Dalam hal ini di mana Q produksinya lebih besar daripada QS-nya. Kemudian ada hukum Pigaus di sini. Kita lebih atau ekonomi konvensional lebih banyak mengenalnya dengan Pigaus Tax. Jadi di sini menurut Pigaus, solusi untuk mengatasi eksternalitas adalah dengan menetapkan beban pajak bagi sumber eksternalitas. Jadi pajaknya nanti akan dikeluarkan sebesar MSC pada Q tertentu, akan membuat sumber eksternalitas berproduksi pada Q tertentu. Nah, penerimaan pajak ini selanjutnya dijadikan kompensasi bagi pihak yang terkena dampak eksternalitas negatif tersebut. Jadi produsennya dikenai pajak, kemudian nanti hasil dari pajak tersebut akan dimanfaatkan oleh orang yang memang terdampak dari Selain pajak, solusi atas eksternalitas dapat berupa arbitrase hak atau property right. Misalkan untuk mencemari sungai dari setiap produksinya, perusahaan tekstil harus membayar sewa. R pencemaran ke petambak ikan dengan Y asumsi kepemilikan sungai ada pada petambak. Maka ini akan meningkatkan profit bagi petambak ikan meskipun mengalami tambahan kerugian. Dalam hal ini, ide pollution right ini akan menghasilkan keseimbangan yang sama dengan pajak dalam ide Pigaus. Jadi ini ekonomi konvensional juga sudah mulai menangani dampak-dampak negatif dari eksternalitas baik tadi Pigaus itu dengan ide teksnya atau pajaknya, ataupun menentukan dengan ataupun yang kedua adalah arbitrase hak atau property right. Ada yang ketiga adalah cost theorem atau teori cost. Ini dikeluarkan oleh Ronald Coase yang menunjukkan bahwa solusi melalui pollution right di atas hanya dapat dicapai jika property right-nya jelas. Jadi kalau misalnya dalam sungai kan kepemilikannya bukan kepemilikan misalkan orang yang ada di sungai tersebut gitu, maksudnya tidak bisa dimiliki gitu sungai itu. Walaupun dia ada penambak gitu kan nggak bisa serta-merta dimiliki penambak tersebut. Kemudian yang kedua, yang menggunakan sungai itu kan tidak hanya yang penambak ikan aja, tapi banyak banget yang menggunakan sungai gitu. Bagaimana dengan mereka yang terada di polusi tersebut? Nah, apa yang mereka dapatkan? Sehingga Ronald Coase menyatakan bahwa pollution right tadi itu tidak bisa dicapai kalau propertinya itu cuma bisa kalau misalnya property right-nya jelas gitu.
Kemudian di sini katakan masalah siapa yang memiliki sungai tidak relevan. Jadi jika sebaliknya perusahaan tekstil yang memiliki sungai, maka petambak ikan yang akan membayar sewa untuk mengkonsentrasi jumlah pencemaran yang harus dikurangi oleh perusahaan tekstil tersebut. Selain itu, teori cost ini mengasumsikan biaya transaksi cukup rendah dan informasi sempurna. Hal ini sulit dijumpai dalam kenyataan. Jadi dia memang menyatakan bahwa ketidakmungkinan terjadinya pasar persaingan sempurna. Pemenuhan aspek selanjutnya, si Ronald Coase ini menunjukkan, maaf ini masih yang tadi. Bagaimana syariah memaparkan hal ini? Ya, syariah ini jaminan atas kebutuhan hidup yang sifatnya mendasar, termasuk dalam yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini dilihat dari sejumlah ayat dan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada hadis-hadis atau ayat yang menjadi landasan perlunya jaminan akan kehidupan kebutuhan hidup kepada masyarakat. Di antaranya adalah Quran surat 67 ayat 1 dan 2 yang isinya menyatakan tentang bahwa hidup itu adalah cobaan. Kemudian yang kedua, manusia merupakan wakil Allah di muka bumi yang memiliki sejumlah fungsi yang harus diterapkan. Karenanya keberlangsungannya akan suatu kehidupan harus didukung. Sejumlah ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia hidup di dunia telah diberikan sejumlah fasilitas harus dimanfaatkan, dikelola sehingga dapat dimanfaatkan dalam kebutuhan hidup. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah berdoa, ya Allah, saya meminta supaya dijauhkan dari apotasi dan properti. Pada saat itu seorang bertanya, apakah keduanya sama? Rasulullah menjawab, ya. Beliau juga menambahkan, seek Allah refuse from property, scarcity, and ignominy. Bahwa sesama muslim bersaudara satu sama lain sehingga dengannya tumbuh sikap kerjasama dan tolong-menolong. Hak orang miskin dalam kepentingan orang kaya. Sejumlah ayat dalam Al-Quran menegasikan bahwa kemiskinan harus dihapuskan. Tanggung jawab untuk mengatur pemenuhan akan kebutuhan hidup dan sifatnya mendasar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah dan Rasulullah akan melindungi salah satu dari mereka yang tidak memiliki pelindung. Dari apa sih dampak dari signifikansi dari prinsip-prinsip tersebut? Meskipun tujuan dari adanya jamin kebutuhan dasar ada menyediakan material akan benda-benda, namun basicnya adalah agama, karena sebagaimana tujuan dari syariah adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan suatu negara dalam Islam adalah untuk menegakkan syariah termasuk 5 tujuan. Nah, hal yang dijamin dalam Islam itu sandang, pangan, papan, termasuk kebutuhan air bersih, listrik, dan bahan bakar, jaminan kesehatan, pendidikan, biaya transport, dan lainnya. Selain kebutuhan yang sifatnya dasar ini, Nabi pernah menggaji instruktur untuk mengajar orang-orang di Madinah membaca dan menulis, sedangkan Umar bin Khattab menunjuk seorang guru untuk mengajar anak-anak di Madinah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dengan menunjuk seorang instruktur yang digaji untuk mengajar orang-orang di desa. Selain memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendasar, maka jaminan akan kehidupan juga akan tergantung pada tingkat kemajuan dan standar hidup. Nah, artinya apa sih dari itu semua? Gitu, intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya tidak harus dipenuhi dari hasil eksternalitas seperti 3 teori yang disampaikan sebelumnya. Hanya saja memang dalam Islam basicnya adalah meminimalisir eksternalitas tersebut gitu, seperti itu. Makanya dari awal memang dijaga untuk tidak terjadinya eksternalitas gitu, seperti itu. Nah, dengan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri adalah optimalisasi peran individu dalam masyarakat, income dari pendapatan individu, sumber untuk memenuhi kebutuhan lainnya, sumber untuk memenuhi kebutuhan lainnya berasal dari charity publik, dan sumber lainnya berasal dari tabungan. Dan setelah seorang gagal untuk memenuhi kebutuhannya, baik pendapatan pribadi, tabungan, dan lainnya, maka adalah tugas dan tanggung jawab negara untuk membantu.
Nah, dampaknya terhadap kebijakan kontemporer apa? Pertama, negara wajib mensupport masyarakat miskin dan lemah. 3 prinsip yang harus dipenuhi adalah keterlibatan dalam proses mekanisme pasar. Jadi dalam Islam itu pemerintah tuh ya harus terlibat dalam mekanisme pasar, dalam artian bukan dalam keterlibatan menentukan harga, tetapi lebih ke arah menjaga agar tidak terjadinya inefisien dalam pasar. Kemudian tujuan jangka panjang harus berorientasi agar orang dapat memenuhi kebutuhannya. Sangat penting untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, bahkan keterlibatan dalam mekanisme pasar juga perlu dilakukan. Kemudian harusnya ada direct transfer of income to the poor dan the public provision of consumption goods and services. Intervention in the commodity and factor markets and ownership of the control of asset. Jadi ada kepemilikan dalam aset-aset yang memang dikuasai atau menguasai hajat hidup orang banyak. The role of the private sector, jadi ada aturan untuk atau peran dari sektor swasta dan the need of for international cooperation. Jadi ada